Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Jumat ceria. Saya hari ini di kantor hukum Tosa and Partner yang ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Baru buka-buka konten, baru buka-buka komen. Banyak permasalahan tentang sertifikat yang digadai, sertifikat yang dianggunkan yang bukan atas nama. Bagaimana Pak, kata dia. Sebenarnya di konten-konten sebelumnya sudah ada keterangan-keterangan tentang jual beli atau menggadaikan yang atas nama orang lain, bisa atau tidak, itu sudah ada. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi biar ingat. Kalau dibuka-buka di sebelum-sebelumnya, di YouTube sebelumnya, di kelas-kelas hukum sebelumnya ada. Di satu-satu aja dibuka pasti ada. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan, saya doakan yang nonton kelas hukum Tony Sastrajaya selalu sehat, umur panjang, selalu dapat bermanfaat, berkarya untuk orang banyak. Amin ya robbal alamin. Pertanyaannya, Pak, ada adikku. Sertifikat atas nama bapak saya digadaikan oleh kakak saya. Bisa nggak saya ngambil? Atau bagaimana saya ngambil? Caranya seperti apa? Yang jelas, di sini saya sampaikan, kalau benda bergerak itu seperti mobil, motor, bukti kepemilikannya adalah BPKB. BPKB atas nama orang lain bisa, yang penting BPKB ada di tangan. Yang tidak bisa itu benda tidak bergerak, tanah, rumah, sawah, itu tidak bisa, karena benda tidak bergerak itu harus atas nama yang menjual, harus atas nama yang menggadaikan atau menjaminkan. Kalau dibilang tadi dijaminkan di bank, saya rasa nggak mungkin, kecuali ada penipuan, itu pasti ada penggelapan, ada pemalsuan dan sebagainya. Tapi kalau di bank, yang saya tahu bank itu ada legal, ada legalnya, ada notarisnya. Tidak semudah itu, kecuali mohon maaf tanda kutip ada notaris nakal. Tapi menurut saya tidak, notaris juga tidak berani ambil risiko segitu hebat, segitu beraninya, karena karir dia akan hilang apabila ketahuan, akan ada pidana. Jadi kalau memang ada orang oknum menggadai, menerima gadaian atau menerima jaminan bukan atas nama, itu sudah nekat, orang itu sudah nekat. Jadi, karena tidak bisa. Bagaimana langkahnya? Kita tanya sama orangnya itu, bagaimana bisa sertifikat sama kamu atau bapak atau ibu gitu ya, kok bisa? Kalau di bank tanyain juga, tapi yang dapat menanyakan yang atas nama. Kalau atas nama bisa memberi kuasa kepada kantor hukum, legal hukum, informasikan atau beritahu kepada legal hukum, ini tanah atau rumah ini atas nama bapak saya, disekolahin atau digadaikan atau dipinjamkan atau dianggunkan oleh kakak saya. Bagaimana cara menyelesaikan? Itu bisa. Pengacara yang pertama, dia akan membuat kuasa. Setelah membuat kuasa, pengacara akan suratin, minimal klarifikasi. Pengacara akan pengen tahu juga dasarnya, apa penyebabnya surat-surat itu sampai di bank atau sampai ke orang itu tersendiri. Nanti akan dijawab. Nanti dari jawaban itu baru bisa menjawab, harus bisa langkah selanjutnya seperti apa, upaya hukum selanjutnya seperti apa, apakah digugat atau dibatalkan perjanjiannya atau macam-macam. Tapi kita harus tahu dulu jawaban-jawaban dari orang yang menerima gadai itu, menerima jaminan itu. Kalau kita suratin, somasi, pasti akan dijawab. Kalau sudah ketahuan apakah itu ada pidana, laporin ke polisian. Bagaimana cara membuat laporan ke polisian? Ada di konten YouTube saya sebelumnya.
Apabila itu perdata, gugat di pengadilan. Pengadilannya di mana? Pengadilan di mana objek yang dipermasalahkan. Sumpama tanahnya ada di Lampung, Lampungnya mana? Kalau Lampung Tengah ya Pengadilan Negeri Gunung Sugi, Lampung Timur ya di Lampung Timur, Lampung Barat di Lampung Barat dan sebagainya. Objek itu di mana tempat masalahnya, objek itu bermasalah. Jadi bisa tidak bisa menjual, menggadaikan, mengoperalihkan benda tidak bergerak ke orang lain bukan atas nama. Kalau terjadi ada atas nama, ada sesuatu itu, apakah itu pidana atau perdata, caranya seperti apa, datangi atau somasi atau minta klarifikasi ke penerima gadai, ke penerima jaminan atau ke penerima yang menahan sertifikat itu. Tidak bisa begitu saja menahan sertifikat, tidak bisa begitu saja menahan AJB dan lain-lain yang bukan atas nama. Terus kalau dia eksekusi, yang bisa mengeksekusi adalah pengadilan. Tidak bisa oknum itu setelah terima sertifikat, setelah menerima jaminan, AJB dan lain langsung eksekusi, tidak bisa. Lawan. Jadi nggak bisa begitu saja. Eksekusi yang dapat eksekusi adalah pengadilan. Tidak bisa seorang pengacara juga eksekusi, tidak bisa. Pengacara langsung kuasai fisik, tidak bisa. Ya jangan beranggapan kalau pengacara bisa eksekusi, tidak bisa. Jangan beranggapan pengacara itu bisa segala-galanya, tidak. Pengacara bekerja sesuai dengan kuasa. Kuasa seperti apa? Kuasanya gugat, kuasanya untuk sebagai menggugat atau membatalkan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan sesuai dengan surat kuasanya. Beda perkara, surat kuasa akan beda lagi. Pidana surat kuasa beda lagi, perdata kuasa beda lagi. Macam-macam tanah. Tadi juga nanya Pak, kalau referensi kantor hukum ada di mana-mana. Di tiap-tiap daerah itu ada pengacara, di tiap-tiap daerah itu ada kantor hukum. Kalau bingung atau mencari kantor hukum bisa telepon saya atau WA saya akan referensi pengacara-pengacara yang punya kualitas, yang profesional, yang insya Allah tidak akan mengecewakan klien-kliennya, bekerja sesuai dengan profesinya. Kalau nggak ada nomor handphone saya, WA saya bisa disimpan nomor saya, di video-video sebelumnya juga udah saya kasih tahu. 08211 0934 469 08211 0934 469. Masalah tanah tadi ya, masalah tanah apapun permasalahannya, siap saya bantu, siap saya memberi solusi, seperti apa langkahnya, seperti apa. Kalau WA atau SMS tidak dibalas, tunggu sebentar, pasti saya balas. WA, SMS pasti saya balas, siapapun WA, SMS saya balas. Kalau telepon terkadang tidak diangkat, terkadang saya banyak kegiatan saya belum sempat angkat telepon. Tapi kalau WA atau SMS insya Allah saya balas. Komen juga bisa, komen di bawah video-video saya ini. Tapi terkadang orang komen saya jawab dengan video, saya jawab dengan cerita, saya jawab dengan konten-konten. Jadi tonton terus konten-kontennya, jangan lupa tapi like and subscribe biar kalau banyak like, kalau banyak subscribe, Dek selalu banyak yang nonton. Semoga semua konten saya dapat berguna, bermanfaat, sedekah untuk saya, apalagi kalau saudara-saudara, teman-teman, kawan-kawan bagikan juga konten saya, itu sedekah juga, berbagi sedekah. Kita sedekah bukan hanya uang, bukan hanya materi, ilmu juga bisa menjadi sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, untuk yang nonton. Saya sendiri tinggal di Lampung Tengah, sekarang
Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, fraksi Demokrat, AHY Presiden 2024, rebut kembali. Yes. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.